Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Puspita dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dengan NIM 212020238742360006. Baik, video ini saya buat dalam memenuhi UAS mata kuliah Keuangan Publik Islam, yang dimana di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu usyur, kedua sumber-sumber pengeluaran dalam Islam, ketiga sumber-sumber penerimaan negara Indonesia, pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai definisi usyur. Usyur di sini merupakan salah satu sumber keuangan yang pernah populer di dunia Islam. Usyur jamaknya usyur, dalam bahasa Arab berarti 1/10. Dalam tradisi masyarakat Arab, usyur merupakan pungutan 1/10 dari harta yang diperdagangkan ketika seseorang melintasi perbatasan suatu negara. Jadi usyur mirip dengan bea cukai sekarang. Adapun jumlah pungutan, Umar radhiyallahu anhu menentukan pedagang yang diambil usyur, di mana Ziyad bin Hudair meriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab mengutusnya dalam masalah usyur ke Irak dan Syam dan memerintahkannya untuk mengambil 2,5% dari kaum muslimin, 5% dari kaum zimmi, dan 10% dari kafir harbi. Dari riwayat tersebut dapat dibedakan antara 3 kelompok pedagang, yaitu pedagang muslim, pedagang dari kalangan ahlu zimmah, dan pedagang dari kelompok ahlu harbi. Adapun barang yang terkena usyur dipungut atas seluruh jenis barang dagangan apapun jenisnya, baik perhiasan, hewan, hasil pertanian ataupun buah-buahan. Usyur tidak diambil dari selain barang dagangan. Usyur tidak diambil dari pakaian atau peralatan yang digunakan oleh seseorang untuk kegiatannya atau kebutuhan sehari-hari termasuk makanan. Jika ada seseorang yang mengadukan bahwa barang yang dibawanya itu bukan untuk diperdagangkan, padahal barang tersebut untuk diperdagangkan, maka pernyataan tersebut tidak dipercaya kecuali dengan menghadirkan bukti-bukti untuk memastikan kebenaran pengaduannya. Usyur tidak dipungut dari para pedagang zimmi dan penduduk golongan harbi, kecuali barang dagangan mereka melewati perbatasan negara. Dengan demikian, usyur tidak diambil dari harta perdagangan mereka yang diperdagangkan di dalam negeri, kecuali ditetapkan di dalam perjanjian damai atau kesepakatan perdagangan dengan negara-negara lain. Adapun waktu pungutan usyur, yaitu usyur hanya dipungut 1 kali dalam setahun untuk satu jenis barang dagangan. Walaupun pedagang tersebut berkali-kali melewati perbatasan dengan barang dagangannya itu, maka asyir tidak boleh memungut lebih dari 1 kali. Adapun jika para pedagang dari golongan zimmi dan penduduk golongan harbi melewati perbatasan lebih dari 1 kali dengan jenis barang dagangan yang berbeda-beda, maka usyur diambil dari mereka setiap kali melewati perbatasan. Dengan demikian, dari seorang muslim diambil zakatnya setiap melewati perbatasan dengan membawa barang dagangan yang berbeda. Materi yang kedua yaitu sumber-sumber pengeluaran dalam Islam. Sumber-sumber pengeluaran dalam Islam di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, penyebaran Islam. Yang dimaksud penyebaran Islam dipersiapkan sesuai dengan etika yang sesuai dengan fikih. Kedua, pendidikan dan kebudayaan. Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, pendidikan dan kebudayaan mendapat perhatian utama. Ketiga yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat terjadi pada waktu meletusnya Perang Khaybar. Keempat, pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dan mendapat perhatian yang besar. Dan terakhir, penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Subsidi negara untuk para warga diberikan dalam jumlah besar. Dan yang terakhir yaitu sumber-sumber penerimaan negara Indonesia, pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di pasal 1 ayat 9 telah dijelaskan bahwa penerimaan pendapatan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Sedangkan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai tambahan nilai kekayaan bersih. Kekayaan bersih yang dimaksud ini adalah penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Di Indonesia, pendapatan negara dirancang dan dikelola dalam rancangan APBN, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun sumber-sumber penerimaan negara Indonesia mengenai pajak. Di Indonesia, sumber pendapatan negara yang utama berasal dari pajak. Jika dihitung dalam persentase,
Pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara. Pajak sendiri diartikan sebagai suatu pungutan yang dikenakan pada barang, jasa atau aset tertentu dengan nilai manfaat. Di Indonesia, terdapat dua pihak yang berwenang untuk melakukan pungutan pajak, yakni pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini, yang berwenang memungut pajak pusat adalah Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan untuk pajak daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah. Selanjutnya yaitu penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Seperti namanya, penerimaan negara bukan pajak merupakan pendapatan yang berasal dari objek non-pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, PNBP adalah sumber pendapatan negara dari individu atau badan tertentu yang memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas pemanfaatan sumber daya. Adapun jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak, yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya alam. PSDA adalah sumber pendapatan negara dari pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang dimiliki oleh sebuah negara. Contohnya adalah minyak dan gas. Dalam hal ini, BUMN memiliki peran besar yaitu sebagai salah satu pemasok PNBP yang didapatkan dari pembayaran dividen pengolahan ladang migas serta pembayaran lisensi. Yang kedua, pendapatan kekayaan yang dipisahkan. Pendapatan kekayaan yang dipisahkan di sini meliputi pengelolaan atas kekayaan negara dari APBN dan dijadikan sebagai penyertaan modal negara maupun perolehan lain yang sah. Contohnya, pendapatan kekayaan yang dipisahkan adalah laba pemerintahan, hasil penjualan saham, sertifikat maupun dividen BUMN dan obligasi. Ketiga, pengolahan barang milik negara. Pengolahan barang milik negara adalah kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindah tanganan seluruh barang yang akan dibeli maupun didapatkan atas beban APBN dari perolehan nilai yang sah. Jenis yang keempat yaitu pengolahan dana. Ini adalah pengolahan dana pemerintah baik dari APBN maupun pendapatan lain yang sah dengan tujuan tertentu. Adapun contohnya yaitu sumber pendapatan negara dari pengolahan dana adalah penerimaan jasa giro dan anggaran sisa pembangunan. Dan terakhir, hak negara lainnya. Hak negara lainnya adalah sumber pendapatan negara PNBP selain beberapa kategori di atas. Contohnya adalah pembayaran denda dari pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau hasil lelang barang sitaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.